Halo, welcome to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video yang berkaitan dengan saham maupun kripto, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya, teman-teman traders. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di Kamus Cuan ini sudah ada 54 video ya. Ada yang video panjang, ada yang short ya. Short itu di bawah 1 menit. Nah, seperti ini di bawah 1 menit teman-teman bisa klik ya, bisa nonton. Ataupun ini yang barusan upload ya. Ini saya sudah upload Bitcoin hari ini. Ya semalam ada upload analisa teknikal saham ini. Ya, teman-teman bisa pilih, ataupun supaya gampangnya teman-teman bisa cari di playlist ya, teman-teman traders, klik playlist. Nah, di sini ada menu-menunya. Yang ingin melihat video kripto bisa di sini. Yang ingin melihat analisa teknikal saham bisa klik ini. Kalau yang Kamusan itu adalah semua video yang durasinya 1 menit ke atas ya, teman-teman traders. Kalau short itu yang di bawah 1 menit. Kalau yang Kamusan di atas 1 menit ya, teman-teman traders. Nah, kalau analisa teknikal saham semuanya isinya adalah berupa saham, pembahasan tentang saham ya, teman-teman traders. Nah, ini semalam kita ada bahas Akra, Elsa, Medco, Pegas dan lain sebagainya ya, teman-teman traders. Jadi hari ini saya mau update saham ya, teman-teman traders. Di edisi kali ini saya mau update saham. Seperti biasa kita mulai dari chart komposit atau IHSG ya, teman-teman traders. Nah, inilah penampakan chart dari IHSG, teman-teman traders. Hari ini IHSG berhasil rebound dari supportnya di 6.858 ya, teman-teman traders. Pas kena ini dia rebound. Waktu tanggal 25 Mei juga kena support ini, dia rebound dan melanjutkan kenaikannya ya. Nah, apakah besok juga akan terulang seperti ini, teman-teman traders? Dari support ini rebound, besoknya melanjutkan kenaikan. Nah, kita tunggu besok ya, teman-teman traders. Nah, hari ini dia juga kena support ini dan dia mantul ya, teman-teman traders. Dia rebound. Nah, besok apakah akan melanjutkan kenaikan atau akan turun lagi? Nah, kalau dia melanjutkan kenaikan, kita lihat apakah dia berhasil break support yang sekarang menjadi resisten ya, teman-teman traders, yaitu 7.000 dan EMA 50 garis kuning ini ya, teman-teman traders, garis hijau ini ya, teman-teman traders. Supportnya yang garis warna kuning ini sekitar 7.000, EMA 50 yang warna hijau ini 7.009 dan EMA 20 itu adalah di 7.029. Nah, apabila besok IHSG melanjutkan kenaikan dan berhasil close di atas EMA 50 ataupun EMA 20, maka itu bagus ya, teman-teman traders. Itu ada tanda-tanda untuk rebound. Nah, tapi kalau misalnya besok dia retest sampai ke support yang garis kuning ini 7.000 atau 7.000 sekian, dia tidak kuat dan turun lagi ya, maka mungkin akan retest lagi ke support-support berikutnya. Dan pertahanan IHSG terakhir menurut saya itu adalah di 6.800 atau di garis EMA 150-nya ya, teman-teman traders. Nah, pertahanannya adalah di sini. Mudah-mudahan kalau melanjutkan penurunan kena support di EMA 150 bisa rebound ya, teman-teman traders. Apabila jebol ya akan melanjutkan penurunan lagi, teman-teman traders ya. Next ya, kali ini saya akan membahas saham komoditas khususnya di minyak ya, teman-teman traders. Saham batubara sementara saya skip dulu karena candlenya semua sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi kalau yang candlenya di bawah garis EMA 50 itu bagi saya kurang seksi, karena kalau dia belum berhasil break garis EMA 50, dia akan cenderung sideways dan cenderung turun ya, teman-teman traders. Jadi bagi saya itu kurang seksi. Saya lebih senang bahas saham-saham yang candlenya sudah di atas garis EMA 50.
Oke, saya mulai dari Akra ya teman-teman traders. Akra semalam masih tertahan di garis EMA 20 ya. EMA 20 yang garis merah ini ya teman-teman. Hari ini melanjutkan penurunan ya, menuju ke garis EMA 100 garis EMA 50-nya yang warna hijau ini ya teman-teman traders. Nah, tadi berhasil rebound dari supportnya yang di harga 1035 ya teman-teman traders. Dari sini dia rebound, apakah besok dia akan naik untuk retest EMA 20-nya di 1100, sekitaran 1100, ataukah akan melanjutkan penurunan. Nah, jadi teman-teman, bagi yang sudah punya stok belum sempat jual ya, mungkin bisa lihat di EMA 50-nya ya. Apabila besok break EMA 50 dengan volume yang begitu besar juga, ya sudah seharusnya dijual ya, taking profit ya teman-teman traders. Dan sebenarnya hari ini seharusnya pun juga harus ikutan jualan. Kenapa? Volume penurunannya cukup tinggi teman-teman traders. Tapi nggak apa-apa, lihat besok karena dia masih di atas EMA 50. Apabila besok dia berhasil bertahan di atas EMA 50 ya bisa dipantau terus ya teman-teman traders. Nah, untuk Akra ya seperti ini penjelasannya. Kita lanjutkan ke Elsa. Nah, Elsa hari ini tadi sempat jebol garis EMA 50 ya Elsa ya teman-teman traders, dan berhasil rebound sampai ke 310 yang merupakan resistennya juga ya teman-teman traders. Ini kita tambahkan garisnya ya teman-teman traders. Nah, ini juga merupakan garis resistennya dari Elsa ya teman-teman traders. Nah, tadi sempat jebol EMA 50 dan rebound sampai ke garis support yang sekarang sudah menjadi resisten. Nah, apabila besok Elsa melanjutkan kenaikan ya mungkin akan retest EMA 20-nya ya teman-teman traders. Apabila berhasil break akan menuju ke resisten berikutnya di 322. Nah, tapi ini 322 ini merupakan resisten yang cukup kuat, dimana sudah 4 kali ya teman-teman traders, 1 2 3 4 kali gagal break resisten 322. Nah, apabila Elsa besok melanjutkan kenaikan ya, ataupun beberapa hari ke depan melanjutkan kenaikan dan gagal break 322, mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit dulu ya teman-teman traders, dan tunggu lagi di support 310 ataupun di EMA 50-nya teman-teman traders. Apabila besok melanjutkan penurunan ya teman-teman traders bisa pantau di EMA 50-nya. Apabila ada rebound mungkin bisa beli, dan kalau gagal break resisten 310-nya bisa taking profit dulu ya teman-teman traders. Nah, bagi yang sudah punya stok bisa hold dulu sepanjang masih di atas garis EMA 50. Nah, tapi kalau nanti dia break EMA 50 dengan volume yang cukup besar ya saya rasa sebaiknya taking profit dulu ya teman-teman traders, karena kita tidak tahu market makernya mau bawa kemana ya. Kita cuma patokan kita adalah chart, karena chart itu bagi kami itu chart never lie. Kalau dari yang lainnya, dari berita mungkin kan bisa bohong, kadang market makernya mau jualan dia keluarkan berita-berita bagus, jadi mereka sell on news. Nah, kalau mereka mau tampung barang mereka keluarkan berita buruk, buy on news ya, mereka berita buruknya keluar tapi kenapa saham ini nggak turun-turun ya kan, sideways terus. Nah, itu mereka sedang akumulasi market makernya ya teman-teman traders. Jadi saya lebih yakin dengan chart, karena bagi saya chart itu never lie ya teman-teman traders. Chart itu tidak pernah berbohong. Saya lanjut ke Medco. Nah, Medco hari ini bagus sekali. Dia berhasil turun untuk tutup gapnya yang di 630, kemudian rebound ya teman-teman traders. Rebound dan saat ini tertahan di 670 yang merupakan resistennya juga ya teman-teman traders. Sudah beberapa kali gagal break 670. Nah, apabila besok melanjutkan kenaikan maka Medco akan meretest support
yang sudah menjadi resisten, yaitu di 690 dan 700 ya teman-teman traders. Saya tambahkan garis resistennya di 700 ya teman-teman traders. 700 ini juga merupakan resisten psikologisnya. Nah, kalau misalnya besok atau beberapa hari ke depan Medco ini melanjutkan kenaikan, ya akan meretest resisten 690 dan 700. Apabila berhasil break, maka Medco akan melanjutkan kenaikan menuju ke resisten-resisten berikutnya. Nah, apabila besok Medco turun, ya maka tinggal dipantau aja ya di garis-garis supportnya. Kalau ada rebound mau tambah stok boleh, yang masih punya stok di harga bawah bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 50. Nah, bagi yang belum punya stok ataupun sudah jual mau beli kembali, ya tunggu di supportnya. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman traders tunggu di 630 ya di open gapnya itu, ya mungkin sudah dapat stok ya. Nah, tinggal di hold saja. Apabila besok dia melanjutkan penurunan, ya tinggal dilihat apakah jebol 660. 660 ini merupakan supportnya ya saat ini ya. Resisten yang sudah berubah menjadi support karena candlenya sudah di atas dia. Nah, kalau candle sudah di atas dia, maka ini akan menjadi support, bukan resisten lagi ya teman-teman traders. Nah, karena Medco sudah berhasil tutup gap, berarti sudah aman, tinggal melanjutkan kenaikan saja ya teman-teman traders. Kita bahas saham-saham yang hari ini saya lihat kenaikannya cukup mantul ya, cukup mantap, yaitu saham-saham Indofood, ICBP dan Unilever. Saya mulai dari ICBP ya teman-teman traders. Nah, ICBP hari ini bagus sekali ya, selain candlenya solid, volumenya juga cukup besar ya teman-teman traders. Nah, saham Indofood sukses makmur ya ICBP ini sudah bullish ya teman-teman traders, karena candlenya sudah berada di atas garis EMA 50. Nah, ini barusan bullish. Mengapa saya bilang barusan mau bullish? Karena garis EMA 150-nya masih di atas garis EMA 50. Nah, apabila beberapa hari ke depan ataupun 1 minggu ke depan ya, garis EMA 50 ini berpotongan dan melanjutkan kenaikannya, maka itu sudah confirm bullish ya teman-teman traders, karena ini merupakan awal mau bullish, awal-awal bullish ya teman-teman traders. Tergantung apakah EMA 50-nya ini berhasil berpotongan dengan EMA 150 dan melanjutkan kenaikan atau gagal ya teman-teman traders. Nah, jadi apabila beberapa hari ke depan masih melanjutkan kenaikan, maka saham ini bisa di hold ya teman-teman traders sepanjang masih di atas garis EMA 50 ya teman-teman traders. Kita lanjut lihat induknya ya, Indofood, INDF ya teman-teman traders. Nah, Indofood ini EMA 50 sudah berhasil berpotongan dengan EMA 150 dan sudah di atas ya teman-teman traders. Setelah beberapa hari sideways ya, sekitar seminggu sideways, hari ini dia menentukan sikapnya, yaitu mantul dari garis EMA 20 naik ke atas ya teman-teman traders. Nah, apabila besok atau beberapa hari ke depan melanjutkan kenaikan, maka Indofood akan retest resisten kuatnya di 7000. Nah, 7000 ini kemarin sempat retest ya dan gagal, turun lagi, dan ini akan retest lagi resisten 7000-nya ya teman-teman traders. Apabila berhasil break akan menuju ke resisten berikutnya di 7200. Kita lanjut ke Unilever. Nah, Unilever sudah pernah kita bahas ya teman-teman traders, sudah beberapa kali kita bahas di teman-teman traders, di YouTube channel kita. Ini bisa dilihat. Nah, ini kita ada posting Unilever segera break bullish pennantnya. Nah, ini ada, kemudian di bawahnya juga ada beberapa kali lah, intinya sudah beberapa kali kita bahas Unilever
teman-teman traders bisa cek ya di analisa teknikal ini maupun di short ya teman-teman traders. Di short juga kita ada bahas mengenai Unilever ya, bisa dicari di playlist ya teman-teman traders. Oke, saya lanjut yang Unilever teman-teman traders. Nah, ini di edisi sebelumnya sudah pernah kita bahas setelah membentuk double bottom ya. Awalnya saya pikir akan membentuk cup and handle, ternyata gagal, dia melanjutkan penurunan dan terbentuklah pola double bottom ya teman-teman traders. Nah, setelah dari double bottom naik tinggi dan dia sideway. Nah, di sideway-nya ini terbentuk pola bullish pennant teman-teman traders, dan hari ini berhasil break ya, berhasil break garis kuning ini dan berhasil close di atas resisten psikologisnya yaitu 5000, dia close di 5030. Nah, apabila beberapa hari ke depan Unilever berhasil bertahan di atas 5000 yang sekarang ini sudah menjadi supportnya ya teman-teman traders, berhasil bertahan di support 5000, maka Unilever akan melanjutkan kenaikan menuju ke 5320 dan 5400. Dan apakah Unilever akan menutup gap yang terbentuk di 5620 sampai 5570? Nah, itu kita tidak tahu ya teman-teman traders ya. Memang tidak semua gap itu wajib ditutup, tapi untuk saham Indonesia ya, saham lokal, rata-rata gap itu ditutupi cepat atau lambat teman-teman traders. Nah, apakah Unilever akan melanjutkan kenaikannya untuk menutup gap di sini? Mari kita pantau bersama ya teman-teman traders. Oh iya, masih ada satu ya teman-teman traders, Mayora. Mayora juga naik tinggi ya, belum kita bahas. Oke teman-teman traders. Nah, saham Mayora ini hari ini juga bagus sekali ya. Semalam berhasil close di atas garis EMA 50 dan hari ini melanjutkan kenaikan dengan candle yang solid dengan volume yang sangat besar ya teman-teman traders. Ini ibaratnya seperti spike kata orangnya. Spike hunter ini pasti sudah beli duluan ini. Nah, apabila beberapa hari ke depan Mayora berhasil bertahan di atas garis EMA 50, maka Mayora akan menuju ke 2000 ya teman-teman traders. Nah, ini cukup bagus juga ya teman-teman traders, bisa dipantau. Nah, namun kalau ditanya apakah saham Mayora ini sudah bullish, ya belum, karena EMA 150 itu masih di atas garis EMA 50 dan EMA 20. Nah, ciri-ciri bullish itu adalah EMA yang kecilnya dia di atas, garisnya di atas, baru yang di bawah itu garis yang EMA-nya besar, urutannya misalnya 20, 50, 150. Nah, saat ini masih terbalik, 150, 50, 20 ya teman-teman traders. Jadi kalau ditanya apakah sudah bullish, saya jawab belum, karena ini baru tanda-tanda akan reversal ya teman-teman traders. Apakah berhasil atau tidak, kita pantau bersama ya teman-teman traders. Ya, sampai di sini pembahasan kita pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.